Ini tidak disebut sebagai sahabat karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Nah, jadi kalau disebut sahabat itu sudah paham, seseorang yang masuk Islam di masa Kanjeng Nabi SAW, bertemu dan berguru kepada Kanjeng Nabi dan wafat dalam keislaman. Nah, Robi'ah bin Malik al-Aslami, seorang sahabat, dia bercerita begini. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, Sal, ayo, kamu mau minta apa? Oh, indah sekali ya. Bertemu Kanjeng Nabi, ditawari lagi, mau minta apa? Sal. Fakultu, kalau sahabat pinter juga, dia bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya minta cuma satu aja deh, nggak muluk-muluk. Apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemani engkau di sorga. Mintanya satu tapi super gelora ini. Saya minta menemani engkau di sorga. Faqal, Kanjeng Nabi menjawab, au ghaira dzalik, ada permintaan lain enggak? Kira-kira ada enggak permintaan lain selain daripada itu? Huwa dzaka, itu aja ya Rasul. Iyalah, menemani di sorga Kanjeng Nabi itu kan udah selesai. Bukan hanya satu kapling, bukan hanya satu komplek, bukan hanya satu klaster, tapi menemani Kanjeng Nabi di sorga. Itu yang paling indah tentu saja. Huwadaka, kata sahabat Robi'ah bin Malik al-Aslami ini, itu aja ya Rasul. Fakultu huwadaka, faqal, Nabi SAW kemudian bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, rawahu Muslim. Ya sudah, kalau begitu, untuk mewujudkan keinginanmu itu, bantulah saya, engkau memperbanyak sujud. Jadi harus ada usaha, harus ada ikhtiar, walaupun udah ditawari oleh Kanjeng Nabi. Apa ikhtiar dan usahanya? Perbanyak sujud. Perbanyak sujud maksudnya perbanyak sholat. Tentu yang dimaksud sholat apa? Sholat sunnah. Kalau sholat fardu kan udah jelas. Sholat fardu mah udah jelas 17 rakaat, nggak bisa ditambah. Bahkan kalau kita safar menjadi berkurang, karena ketentuan kalau safar menjadi qashar. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah. Jadi dengan kata lain, ya, perbanyaklah sholat sunnah. Pesan ini, para jamaah yang saya cintai, tentu bukan hanya kepada Robi'ah bin Malik al-Aslami, tapi itu pesan untuk semua kita. Kalau ingin mendapatkan sorga yang tinggi, ya, yang berdekatan dengan Kanjeng Nabi, maka perbanyaklah sholat sunnah. Kan kita ini dianjurkan kalau minta sorga itu sorga yang paling tinggi kelasnya, ya. Kalau minta tuh harus yang ideal, visi itu harus besar, ya, mendunia. Mencapainya bertahap. Iya, target mendunia, tapi mencapainya bertahap. Sama, minta sorga juga begitu.
Mintanya harus yang ideal. Kata Kanjeng Nabi SAW dalam riwayat lain, kalau meminta sorga, mintalah Firdaus, sorga yang paling tinggi. Jadi kalau keinginan, cita-cita itu harus tinggi, visi itu harus visi besar, tapi mencapainya bertahap, ada waktunya, ada timingnya. Seperti ini, ya. Minta yang tinggi, sorga yang dekat dengan Kanjeng Nabi, bukan hanya bertetangga, tapi menemani. Nah, mencapainya dengan memperbanyak sholat sunnah. Para jamaah, bulan lalu saya sampaikan kepada kita bahwa mensyukuri kondisi normal Jakarta. Alhamdulillah pengumuman tadi pagi ya, Jakarta sudah level 1. Level 1 itu artinya ke mall sudah 100%. Makan di restoran nggak perlu di waktu lagi. Dengan kata lain sudah kembali seperti biasa. Maka Jakarta udah mulai ngerasain macet lagi. Bulan lalu saya sampaikan kepada kita, mensyukuri kondisi normal, anggaplah wabah sudah berlalu, itu kan dengan ibadah unggulan. Ya, ibadah unggulan itu apa? Nuansa ibadah, semangat ibadah, suasana ibadah kembalikan seperti sebelum ada wabah, bahkan lebih lagi. Kalau sebelum wabah biasa kita berjamaah ke masjid, setelah wabah berlalu harus lebih giat lagi ke masjid. Kalau sebelum wabah kita biasa berjamaah, setelah wabah berlalu kembali semangat berjamaah lagi. Ya, maka bulan lalu saya sampaikan kepada kita, yang tengah-tengah, yang bolong-bolong di tengah itu, insya Allah tetap dicatat sebagai amal yang sempurna. Kita pernah tidak merapatkan shaf, kita pernah tidak ke masjid, kita pernah tidak Jumatan, bahkan ada masjid yang pernah tidak sholat id dalam kondisi wabah, dalam kondisi pandemi. Nah sekarang setelah wabah berlalu, setelah normal, kembalikan nuansa ibadah, suasana ibadah, semangat ibadah seperti sebelum ada wabah, bahkan lebih lagi. Itu yang dimaksud dengan ibadah unggulan. Nah, dilengkapi nih malam ini, dilengkapi ibadah unggulannya dengan menjaga, memelihara, merawat sholat sunnah. Di antaranya apa? Di antaranya yang harus dirawat, dipelihara, dijaga, tidak boleh dilewatkan, itu adalah rawatib. Sebagaimana hadis riwayat muttafaq alaih dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab, putra dari Umar bin Khattab. Orang yang dikenal Abdullah bin Umar ini, Ibnu Umar ini disebutkan paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik cara jalannya, cara bicaranya. Ya, kenapa dia paling mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau berusaha untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dalam hal-hal yang besar, sampai urusan yang kecil menurut kita, menurut dia tidak kecil. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan, Ibnu Umar mengikuti di belakang, bekas injakan Nabi diinjak oleh dia. Jadi bekas injakannya itu harus sama persis. Saking ingin menirunya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.
Jangan tanya urusan negara, urusan politik, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan budaya, apalagi urusan ibadah mahdoh. Jalannya aja niru Kanjeng Nabi. Ada satu makanan, Ibnu Umar sebenarnya nggak begitu suka makanan itu, tapi ketika lihat Kanjeng Nabi memakannya, dia paksakan untuk memakannya. Masya Allah. Begitu sahabat semangat mengikuti Kanjeng Nabi itu sampai seperti itu. Maka Ibnu Umar dikenal sahabat yang paling mirip Rasulullah SAW. Padahal beliau putra dari Umar bin Khattab, yang notabene kalau bapaknya karakternya kan keras. Nah, Ibnu Umar ini juga dikenal sebagai salah satu dari ibadalah al-arba'ah, 4 Abdullah yang keempat-empatnya jadi ulama sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, pada waktu Umar mau mewasiatkan 6 anggota parlemen, anggota formatur, salah satunya harus dipilih menjadi khalifah pengganti beliau, itu Ibnu Umar dimasukkan jadi anggota formatur, cuma hanya berhak memilih, tidak berhak dipilih. Kalau yang 6 lagi berhak memilih dan berhak dipilih. Padahal kata sahabat-sahabat yang lain, harusnya Ibnu Umar yang terpilih karena paling mirip Rasulullah SAW. Cuman Umar bin Khattab punya alasan lain. Dia tidak mau ada kesan Umar mewariskan khalifah. Maka Ibnu Umar hanya berhak memilih saja, tidak berhak dipilih. Nah, kata Ibnu Umar, hafiztu, aku jaga, aku pelihara, aku rawat, aku jaga betul. Artinya tidak pernah ditinggalkan. Aku pelihara, artinya tidak pernah diabaikan. Aku hafal betul, artinya ya sudah dianggap wajiblah bagi diri, tidak merubah hukum, tapi untuk diri udah dianggap wajiblah. Saya jaga, saya rawat, saya pelihara. Minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 rakaat, 10 rakaat. 10 rakaat ini kata Ibnu Umar, saya jaga, saya pelihara, saya rawat. Kalau bahasa lainnya, sudah saya anggap wajib kalau untuk diri saya. Apa saja 10 rakaat itu? Yang pertama, rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini hadis yang ini ya. Nanti ada hadis lagi dari Ibu Aisyah, sebelum duhur itu 4. Jadi sebelum duhur itu ada 2 rakaat. Di hadis yang lain nanti berikutnya adalah 4 rakaat. 4 ini pelaksanaannya mau 2 boleh, mau langsung 4 juga boleh. Kalau sempatnya hanya 2 ya 2. Tapi sedapat mungkin kalau bisa 4 sebelum duhur. Kita menyebutnya qabla duhur atau sebelum duhur. Beda gak dengan tahiyatul masjid? Beda. Ini rawatib. Jadi Pak Ustadz bagaimana dong? Kalau ingin tahiyatul masjid juga, ingin qobliyah juga, datangnya lebih awal. Datanglah ke masjid sebelum azan, maka akan dapat tahiyatul masjid, juga dapat qobliyah. Tapi kalau datangnya setelah adzan, untung-untungan, bisa kebagian, bisa enggak, atau kebagian cuma 2. Kalau kebagian cuma 2, berarti harus memilih antara tahiyatul masjid dengan rawatib qobliyah. Mana yang didahulukan? Qobliyah, rawatib.
sebab dia lebih muakkad, lebih ditekankan, dan otomatis tahiyatul masjidnya dapat. Tapi yang ideal, datanglah sebelum adzan supaya bisa tahiyatul masjid, bisa menjawab adzan sambil duduk dengan khusyuk, baru kita qobliyahnya bisa 4. Ya kan? Diasolihin berapa menit jarak adzan qomat untuk duhur, Sadzed? 10. Bisa 4 itu, cukup. Mantap. Terus kata Ibnu Umar, wa raq'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Di hadis yang lain 4 rakaat juga ba'da duhur. Berarti bagaimana mengamalkannya? Kalau bisa 4, minimal 2 gitu. Kalau bisa 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Minimal 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur. Para jamaah, sholat rawatib ini kan sederhana, tapi nilainya luar biasa. Sederhananya gimana Ustaz, kok disebut sederhana? Iya kan, tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tenaga khusus, ya kan? Tidak perlu persiapan khusus. Wong nyatu dengan fardu kita. Beda dengan sholat duha. Kalau sholat duha kan waktu khusus. Beda dengan tahajud, persiapan khusus. Kalau rawatib mah enggak, wong nyatu dengan fardu kita, tinggal ke masjidnya lebih awal. Ya. Dan kalau kita menjaga rawatib ini, maka insya Allah kita takbirnya mendapatkan takbiratul ihram imam, sehingga nggak masbuk. Kebiasaan masbuk itu kan nggak bagus. Karena yang terbaik, yang ideal itu mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya. Dan tidak akan ada pertanyaan apakah dapat Fatihah, dapat rakaat? Enggak Ustaz, kalau kita masbuk enggak akan ada pertanyaan itu. Kalau kita selalu mendapatkan takbiratul ihram imam. Kan dalam kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari yang dipertentangkan itu lebih dicintai, lebih indah. Kan kata sebahagian, kalau nggak kebagian Fatihah nggak kebagian rakaat. Kata sebahagian, asal dapat ruku dapat rakaat. Kita akan keluar dari perdebatan itu kalau kita mendapatkan takbiratul ihram imam. Mendapatkan takbiratul ihram imam itu akan dapat kalau rawatib qobliyahnya kita sudah di masjid. Pak Ustadz, katanya sunnah lebih utama di rumah. Ya kalau rumahnya dekat masjid bisa. Kalau rumahnya dekat masjid. Masalahnya tidak semua kita rumahnya dekat masjid. Lanjut. Wa raq'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Kata Ibnu Umar, kan rumah Kanjeng Nabi mendekat dengan masjid, satu dinding. Ini juga bisa. Oh, Pak Ustadz, kan lebih utama sunnah di rumah. Ya. Jadi bagaimana? Kalau mau di rumah, tidak ketinggalan, tidak masbuk, tidak
kelewat takbiratul ihram bersama imam, lakukan yang di rumah itu yang ba'diyahnya saja. Kayak tadi, qobliyah duhurnya di masjid, ba'diyah duhurnya di rumah. Karena ba'diyah duhur mah tidak harus lanjut, tidak harus langsung, maksud saya. Boleh aja jaraknya itu agak lama, boleh. Misalnya sekarang kan duhur setengah 12 lewat 7 ya, 37 ya, berarti kan setengah 12 lewat 7. Jadi jam 12 kurang itu udah selesai sholat kita. Bisa aja ba'diyah duhurnya mah jam 1, bisa di rumah. Jadi kalau ba'diyah itu tidak harus langsung berurutan. Boleh aja jam 1 misalnya, atau jam 2 di rumah, boleh. Makanya kalau ada jenazah, kalau misalnya sebelum maghrib, sebelum duhur sudah ada jenazah nih nungguin, kata pengurus, para jamaah setelah duhur kita akan mensolatkan jenazah, karena ya ada salah seorang jamaah yang hari ini wafat. Maka boleh pelaksanaan sholat jenazah harus didahulukan, sebab urusan jenazah sunnahnya disegerakan. Asri'u bil janaiz, ya, segerakan urusan jenazah, kata Kanjeng Nabi. Maka kalau habis duhur itu jangan dikir dulu, jangan rawatib dulu, pindahkan buru-buru jenazah ke depan, langsung sholat jenazah. Nanti dikir sama ba'diyahnya setelah urusan jenazah selesai. Karena sekali lagi kalau ba'diyah itu tidak harus mutatabi'ah, tidak harus berturut-turut. Kalau qobliyah kan 10 menit tadi kesempatannya di As-Solihin ya. Kalau di Nabawi 30 menit, 20. Masjidil Haram 15 menit, kecuali musim panas. Kalau musim panas cuma 5 menit. Ya, tapi kalau di Nabawi itu 15 sampai 20. Yang 30 menit subuh. Nah, di As-Solihin 10 menit sedang lah qobliyah. Ba'diyahnya kita boleh agak jarak. Bahkan Kanjeng Nabi SAW pernah melaksanakan ba'diyah duhur itu di waktu sore. Kata Ibu Aisyah, suatu ketika habis asar nih, Kanjeng Nabi masuk rumah, tiba-tiba beliau sholat. Ditanya oleh Ibu Aisyah, sholat apa ya Rasulullah? Kan tidak ada sholat ba'diyah asar. Tapi beliau melaksanakan sholat di rumah itu setelah asar, agak sorean. Apa jawab beliau? Tadi habis duhur saya kedatangan tamu dari luar kota, maka beliau mendahulukan menyambut tamu, melayani tamu sampai keburu asar, sehingga tidak sempat ba'diyah. Tapi kemudian ba'diyahnya tetap dilaksanakan bahkan setelah lewat sholat asar. Jadi bisa aja, maka coba bayangkan, melayani tamu lebih didahulukan. Melayani tamu lebih didahulukan. Misalnya baru selesai salam lagi dzikir, Pak Dokter ada tamu di depan nungguin, bilang nanti aja saya lagi sholat. Nggak boleh. Kalau sholat fardunya udah selesai, tetap disamperin dulu, ya kan? Ada apa Hi? Iya maaf Pak Dokter, janjinya sih jam 11 tapi macet, saya baru tiba sekarang. Sekarang udah sholat belum? Belum. Ya udah sholat dulu, baru nanti kita ngobrol. Tetap dilayani.
terlebih dahulu. Jadi kalau ba'diyah itu tidak harus mutatabi'ah, tidak harus berturut-turut, ya, boleh aja. Makanya warokata ini ba'da maghrib fi baitihi, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Tadi apa? 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib. Berarti yang nggak ada isya ya? Asar. Asar nggak ada di sini kan? Terus warokataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Lagi-lagi di rumah. Karena boleh jadi ba'diyah isya ini dilaksanakannya sudah agak malam, boleh jadi. Misalnya habis isya kita ada acara rapat RW, ada acara rapat pengurus masjid, ada acara rapat DMI, ada acara rapat yang penting lah. Boleh. Untuk menghemat waktu supaya jangan terlalu malam, para jamaah habis isya mohon masuk ke ruangan RW. Kita mau melanjutkan rapat. Boleh. Ba'diyahnya boleh nanti sebelum tidur di rumah. Ya. Ini hikmah lain kenapa kalau sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Kemudian kata Ibnu Umar, warokataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini baru satu hadis loh para jamaah. Nanti ada hadis berikut yang urutannya kadang yang disebutnya qobliyah subuh dulu gitu. Nah, qobliyah subuh ini perlu diperhatikan. Ini lebih muakkad daripada yang lain. Kenapa lebih muakkad daripada yang lain, Ustaz? Kalau rawatib yang lain, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu kalau kita sapar hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Karena sholatnya dikosor. Kalau sholat dikosor, otomatis rawatib hilang. Nah, tadi si dokter ngasih logika, yang wajib aja jadi kosor, ya kan? Rawatibnya otomatis hilang. Tapi nggak perlu sedih, nggak perlu sedih, nggak perlu merasa kehilangan, sebab tetap dicatat pahalanya kalau kita selalu menjaga, memelihara rawatib. Yang namanya qobliyah duhur nggak pernah kita tinggalkan, apalagi ba'diyah duhur. Walau melaksanakannya 2:30, jam 3, bahkan udah masuk asar, nggak pernah kita tinggalkan. Yang namanya ba'diyah maghrib nggak pernah kita tinggalkan, walaupun kadang-kadang melaksanakannya terpaksa sudah adzan isya karena ada pengajian. Coba lihat di Masjidil Haram itu, ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan suka ada pengajian tuh, majelis-majelis. Itu langsung. Kalau pengajian yang maghrib itu, begitu salam langsung lanjut. Mungkin kita nanya, ini Syekh kapan sholat rawatibnya? Nah, yang namanya qobliyah isya nggak pernah kita tinggalkan. Ketika kita sapar, lalu sholatnya dikosor, apalagi kosor jama, maghrib dengan isya, duhur dengan asar, otomatis rawatib itu hilang. Tapi nggak perlu bersedih, karena tetap dicatat kutiba lil marid awil musafir ma fa'alahu inda sihah awil hadir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap dicatat pahala yang sempurna, nilai yang sempurna, amal yang sempurna bagi yang sakit atau musafir, amal yang biasa dia lakukan dikala dia sehat atau tidak kemana-mana. Tapi qobliyah subuh, nah,
Tapi qobliyah subuh, sekalipun kita sedang safar, tidak hilang, tetap harus dilaksanakan. Ini yang saya sebut kalau qobliyah subuh ini lebih muakkad dari yang lainnya. Jadi kalau Kanjeng Nabi SAW beliau sedang safar, khusus qobliyah subuh tidak pernah dilewatkan. Bahkan pernah kejadian dalam sebuah peperangan beliau kesiangan. Kesiangannya Nabi mah karena perang, bukan nonton bola. Karena perang yang dahsyat, beliau kecapean, ditidurkan oleh Allah. Bangun-bangun matahari sudah tinggi, tetap setelah adzan qobliyah subuh dulu, padahal matahari sudah tinggi. Jadi dari 10 yang kata Ibnu Umar hafid itu saya jaga, saya rawat, saya pelihara, saya hafal betul dari Kanjeng Nabi, qobliyah subuh disebutnya terakhir, tapi ini untuk diingat terus karena dia spesial. Jangankan tidak kemana-mana, safar pun tetap dilakukan. Jangankan waktunya luang, kesiangan pun tetap harus dilakukan. Ya, sayang sekali waktunya habis. Inilah ngaji kita baru 1, padahal hadisnya banyak. Yang jelas, mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita pelihara salat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Itu rawatib yang muakkad, yang dengan begitu insya Allah punya peluang untuk bersama-sama Kanjeng Nabi di surganya. Ya, gelorakan terus semangatnya supaya tidak ketinggalan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.